Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di sini. Sekarang kita akan mempelajari alat bantu matematis yang kedua, yaitu gradien dari fungsi skalar. Di sini kita akan melihat definisi dan juga arti fisik dari gradien tersebut. Selamat menyaksikan. Medan terbagi menjadi dua jenis. Ada medan untuk besaran vektor, contohnya adalah medan listrik dan medan magnet. Ada juga medan untuk besaran skalar, di mana contohnya adalah kekentalan suatu cairan atau temperatur. Nah, sekarang kita perhatikan, misalkan pada suatu ruang terdapat temperatur dengan besaran tertentu, dan di sini kita memiliki titik P1 dengan koordinat X, Y, Z, dan titik P2 dengan koordinat X ditambah delta X, Y ditambah delta Y, Z ditambah delta Z. Dari keterangan ini dapat kita katakan bahwa pada dasarnya P2 merupakan titik P1 yang digeser sedikit. Temperatur pada titik P1 kita tuliskan sebagai T1, sedangkan temperatur pada titik P2 kita tuliskan sebagai T2. Karena letak P1 dan P2 berdekatan, otomatis T1 dan T2 nilainya tidak akan berbeda dengan jauh. Dengan kata lain, kita katakan T1 dan T2 bersifat kontinu. Sekarang, kita akan melihat hubungan antara T1 dan T2. Di sini dikatakan bahwa hubungan antara T1 dan T2 dapat kita lihat pada persamaan berikut, di mana untuk dapat mengerti persamaan ini, mari kita lihat ilustrasi di bawah. Misalkan, kita memiliki sebuah api unggun, di mana api unggun ini menghasilkan api dengan temperatur 60 derajat Celcius, dan di dekat api unggun ada seorang anak kecil yang jaraknya adalah 3 meter dari api unggun. Nah, selain itu ternyata ada hembusan angin, di mana hembusan angin ini akan menghasilkan perubahan temperatur tentu saja, di mana dari pengukuran diketahui bahwa angin ini akan menurunkan temperatur sebesar 2 derajat per meternya. Sehingga dari gambar ini dapat kita katakan bahwa si anak kecil ini akan mengalami panas sebesar 54 derajat Celcius, di mana 54 derajat Celcius ini adalah temperatur api unggun ditambah laju perubahan temperatur sebesar minus 2 derajat Celcius dikalikan dengan jarak antara si api unggun dan si anak gadis tersebut. Nah, sekarang perhatikan, misalkan selain ada anak gadis, kita juga memiliki ada anak laki-laki yang memanjat pohon ini, di mana jarak anak laki-laki terhadap api unggun itu adalah sebesar 7 meter untuk di arah X, dan ketinggian anak laki-laki ini terhadap jarak Y, yaitu adalah 4 meter, dan dari pengukuran juga diketahui bahwa angin pun bertembus ke atas, di mana hembusan angin ke atas akan menghasilkan penurunan temperatur sebesar minus 3 derajat per meternya. Maka berdasarkan gambar ini, si anak laki-laki yang berada di atas pohon akan mengalami temperatur sebesar 34 derajat, di mana temperatur sebesar 34 derajat ini kita sebut sebagai T2, yaitu sama dengan temperatur api unggun, yaitu 60 derajat sebagai T1, ditambah laju perubahan temperatur terhadap jarak X, yaitu minus 2, dikalikan dengan delta X, yaitu sebesar 7 meter, ditambah laju perubahan temperatur terhadap jarak Y, yaitu minus 3, dikalikan dengan delta Y-nya, yaitu 4 meter. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan tadi, maka perbedaan temperatur delta T adalah T2 kurangi T1, di mana tadi kita sudah dapatkan T2 adalah seperti yang kita lihat pada slide, sehingga delta T sama dengan T2 kurangi T1 sama dengan 2T per 2X pada titik P1 dikalikan delta X, ditambah 2T per 2Y pada saat titik P1 kalikan delta Y, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat, untuk penyederhanaan, maka bagian yang melibatkan delta kuadrat bisa kita hilangkan, karena kita tahu bahwa delta adalah perubahan kecil yang kita lakukan. Jika yang kecil kita kuadratkan, hasilnya akan semakin kecil sehingga bisa kita tiadakan. Maka limit dari
delta T pada saat delta X, delta Y, delta Z mendekati 0, kita tuliskan sebagai dt, dapat kita tuliskan sebagai dou T per dou X kali dx, tambah dou T per dou Y kali dy, tambah dou T per dou Z kali dz. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah persamaan yang sudah kita hitung tadi, di mana bentuk dari dt ini pada dasarnya bisa kita anggap sebagai hasil dot product dari vektor yang kita lihat dalam kurung ini, di dot productkan dengan vektor dxax tambah dyaY tambah dzaz. Sehingga kalau kita lihat dt sama dengan, nah kalau kita lihat dxax tambah dyaY tambah dzaz ini adalah vektor dl, vektor panjang diferensial yang sudah kita pelajari di bab 1, sedangkan dou T per dou xax ditambah dou T per dou yaY ditambah dou T per dou zaz itu yang disebut dengan gradien dari fungsi T yang notasinya adalah del T. Sehingga gradien dari fungsi skalar adalah del, di mana del untuk sistem koordinat kartesian bentuknya dapat kita lihat seperti pada slide. Sekarang setelah kita mengetahui bentuk persamaan dari del atau dari gradien untuk fungsi skalar, sekarang kita ingin mengetahui arah dari vektor yang dihasilkan dari gradien tersebut. Delta T seperti yang tadi saya tuliskan adalah dou T per dou X dx tambah dou T per dou Y dy tambah dou T per dz dz, di mana merupakan dot product dari dua buah vektor seperti pada slide. Nah, sekarang kita perhatikan, berarti delta T merupakan gradien dari T di dot productkan terhadap vektor dl. Misalkan kita memiliki suatu bidang, di mana pada bidang ini harga temperaturnya adalah konstan, dan pada bidang ini kita memiliki ada titik P1 dan titik P2. Karena titik P1 dan P2 terletak pada bidang yang temperaturnya konstan, maka T2 pasti sama dengan T1 yang artinya adalah delta T-nya sama dengan 0. Jika delta T sama dengan 0, maka gradien dari fungsi T jika di dot productkan terhadap vektor dl hasilnya sama dengan 0, yang artinya gradien dari fungsi T akan tegak lurus terhadap vektor dl, di mana vektor dl adalah vektor yang terletak pada bidang temperatur konstan. Ini artinya si gradien dari fungsi T adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang temperaturnya konstan. Dengan menyaksikan video tadi, saya harap kalian memahami bahwa pada prinsipnya gradien itu menurunkan suatu besaran skalar menjadi besaran vektor yang arahnya normal terhadap suatu bidang, di mana harga besaran skalar di bidang tersebut adalah konstan. Di video ini, kita juga berkenalan dengan operator matematis del atau nabla, di mana operator matematis ini akan selalu ditemui di hukum Maxwell bentuk diferensial. Di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mendapatkan persamaan gradien untuk berbagai sistem koordinat. Sampai jumpa di materi berikutnya.